Tes 1212 udah bisa lebih keras, sudah terdengar lebih keras. Izin dokter masih sama dok. Masih sama ya. Berarti laptopnya udah capek kan? Kalau saya buka earset, mudah-mudahan tidak ada gangguan-gangguan ya di background ya. Ini saya lepas earsetnya. Bagaimana suaranya? Jelas dokter. Baik. Dipakai seharian dari pagi ya, jadi ya laptopnya, ya earsetnya mungkin ya. Hmm, sudah terlihat slideshow-nya? Slideshow-nya sudah terlihat? Sudah dokter. Iya, mungkin jaringannya juga ini agak-agak lambat loading. Saya tidak bisa melihat mahasiswa. Ya baik. Eh, jadi tentang inflamasi dasar dulu ya. Nanti inflamasi-inflamasi yang sudah terkait penyakit seperti yang dibahas tadi pagi nanti bisa di blok-blok yang lebih lanjut. Jadi pemahaman inflamasi dasarnya dulu. Nah, kalau melihat ini, gambar yang ada terlihat giginya dulu. Siapa yang sudah pernah mengalami? Saya yakin pasti semua pernah mengalami ini. Ada yang bisa menceritakan ketika terjadi kejadian ini ya, sariawan ya, apa yang dirasakan waktu itu? Mungkin sudah bertahun-tahun lalu, tapi bisa juga terjadi pada tahun ini atau bahkan minggu kemarin. Masih ingat tidak apa yang dialami dan apa yang dirasakan? Boleh direspon? Ini dokter, izin dokter saya. Boleh sebut nama ya, Ini saya tidak melihat mahasiswa di laptop saya. dokter, bahkan saya Riki Sandarmawati dokter. Apa yang saya rasakan saat terjadi sariawan itu sangat perih dan sangat nyeri dokter. Jadi kalau disentuh pun rasanya nyet-nyet gitu dok. Sangat perih dan apa? Em, Muncul kemerahan gitu dok. Muncul kemerahan. Waktu itu ingat tidak? Bengkak atau tidak? Tidak dokter, di kasus saya tidak ada. Tapi Hmm. Jadi bisa bermacam-macam reaksi dari pejamu. Pejamu itu kita sebagai yang punya tubuh ya. Baik. Ada lagi yang pernah mengalami sariawan dan boleh menceritakan apa yang dirasakan waktu itu? Apalagi ketika masa kecil ya. Mungkin yang lebih dominan adalah rasa takut. Siapa yang ingin Izin berbagi dok. ceritanya? Ya izin ya dok. Saya Muhammad Fahrul Rifli dok. Mhm, Gawat. Farul. Mungkin juga kurang lebih sama kayak Rifki tadi dok. Jadi kayak merah gitu dok. Jadi perih dan tidak nyaman jadi dok, kayak mau makan. Jadi apalagi makan jika terkena makanan gitu dok, atau kuah-kuah yang pedas gitu dok. Perih banget dok jadi dok. Jadi nggak nyaman mau makan. Anu tuh kalau tergesek-gesek gigi dok. Jadi perih sekali dok. Baik, sudah ada dua yang punya pengalaman mengalami sariawan. Ya, kemudian gambar berikutnya. Kira-kira apa yang terjadi pada gambar dua yang memperlihatkan lidah? Kira-kira peristiwa apa ini? Terjadinya di lidah. Melihat dokter, saya Sevia. Apa? Oh, Sevia nggak? Ya, kalau menurut saya mungkin sariawan dokter. Menurut Sevia yang gambar kedua sama juga sariawan. Ada pendapat lain?
Ada pendapat lain? Izin dokter, Siapa? saya Nur Umi Donadelia. Mm-mm. Kayaknya itu saya pernah ngerasain kayak di ujung lidah tuh kayak kebakar gitu nah dokter, kayak kena yang panas. Langsung kayak beda gitu rasa lidah dokter. Jadi ketika sedang sedang melakukan apa terus tiba-tiba terjadi itu? Makan tapi yang terlalu panas gitu dokter. Baik. Jadi betul ya. Ini menggambarkan salah satu contohnya ketika kita buru-buru makan makanan yang masih panas, misalnya sop ya, sop yang berkuah, terus kita buru-buru mau terlambat kuliah jadi buru-buru. Pada saat makan siang terlalu lama, padahal sudah mau masuk jam kuliah, tiba-tiba kita makan terlalu cepat, langsung deh lidahnya terbakar. Kalau saya beberapa kali mengalami ini di pesawat. Di pesawat ketika kita memesan minuman yang panas, bisa teh, bisa kopi, karena pesawatnya dingin, kadang-kadang kita lupa yang kita pesan ini panas, sehingga kita langsung surup menyeruputnya, ternyata sangat panas. Aduh, gitu ya. Tiba-tiba beberapa lama kemudian, beberapa saat kemudian ada rasa-rasa yang berbeda di lidah tersebut, gitu ya. Baik. Gambar berikutnya. Bisa pengalaman masa kecil, bisa sekarang. Yang ini sedang merawat tanaman atau sedang menanam yang tanamannya berduri. Tiba-tiba tertusuk jarinya. Yang lebih dulu pasti jeritan. Yang lebih dulu pasti jeritan yang keluar. Tapi selanjutnya apa yang dirasakan? Siapa yang pernah mengalaminya? Siapa yang pernah mengalami tertusuk duri? Hmm, gimana? Duri apa? Duri apa waktu itu? Oke, selain nyeri, selanjutnya setelah itu sempat tidak memperhatikan perubahan apa yang terjadi pada lokasi tertusuk duri itu. Sampai berdarah ya? Sampai berdarah. Baik. Gambar berikutnya, kira-kira apa ini? Melepuh, dokter. Siapa nih yang barusan melepuh? Siva Yolanda, dokter. Nah, Silva. Silva punya pengalaman apa dengan ini kira-kira kalau ada punya pengalamannya? Tersiram ini, dokter, gula panas. Tapi dia jadinya hitam, dokter. Lama-kelamaan jadinya hitam. Jadinya hitam. Waktu pas kejadian itu tangannya langsung diolesin kecap gitu. Mentega, dokter. Mentega. Jadi ini banyak dialami oleh anak-anak perempuan yang belajar masak. Belajar masak. Semakin takut justru kejadian terciprat minyak panas justru semakin akan terjadi. Kenapa? Karena melempar bahan yang mau dimasak ke wajan, melempar. Pasti terciprat kan minyak panas, tapi kalau dengan tenang menaruh ikan atau apapun itu pasti tidak akan terjadi. Tapi namanya juga belajar ya. Kalau belum punya pengalaman kejadian pasti tidak akan ada di memori sebagai pengalaman yang indah dikenang gitu ya. Baik, jadi ini betul ya, ini luka bakar. Luka bakar dan kemudian timbul benjolan yang isinya air. Kalau masih ingat kejadian yang pernah mengalaminya, isinya jernih ya, gitu ya. Saya kok tidak nyaman ya tidak melihat mahasiswa. Sebentar saya stop dulu. Oke. Apa ini aja ya. Baik, jadi sekarang kalian harus sudah bisa membedakan eh, inflamasi. Nah, ini istilah kita, istilahnya awam ya radang.
Jadi inflamasi itu bukan infeksi. Ya, infeksi sebagai salah satu penyebab inflamasi. Jadi kalau dibilang radang berarti inflamasi, ya. Setelah kuliah ini berakhir, nanti di rumah sudah bisa menjelaskan ke ayah bunda atau adik kakak kalau kena ISPA, infeksi saluran pernafasan akut, lalu dokter bilang anak ibu radang, tidak usah panik, ya. Nah, jadi yang penting dari inflamasi itu adalah diklasifikasikan sebagai dua menurut waktu terjadinya, inflamasi akut dan inflamasi kronis. Nah, apa itu inflamasi akut? Respon segera, karena akut itu berarti segera, sangat berbeda dengan pemahaman orang awam. Mungkin ada yang suka sinetron ya, terus di sinetron itu, oh penyakit bapak ini kronis pak, bahaya. Penyakit bapak sudah akut pak, bahaya. Lah, itu sangat terbalik pengertiannya dengan kita kan. Akut itu justru masa pendek, sekarang, dengan masa kejadian yang pendek, tidak lebih dari 1 bulan. Sementara kalau sudah berkepanjangan kita sebut kronis. Jadi kalau bilang sudah akut salah, gitu ya. Ya, baik. Jadi respon segera terhadap jejas. Untuk apa inflamasi itu terjadi? Sebagai respon pejamu sebagai bentuk pertahanan yang tadi, pertahanan yang non spesifik, ya. Untuk mengirimkan molekul efektor dan sel-sel ke lokasi jejas. Yang dimaksud dengan molekul efektor itu apa? Tadi sudah kalian jelaskan ketika membicarakan komponen yang berperan pada inflamasi akut. Jadi efektor ini yang melaksanakan proses inflamasi tersebut dalam rangka membatasi, misalnya kalau penyebab infeksi, atau tidak atau membatasi jejas untuk tidak lebih parah gitu ya. Jadi respon peradangan itu adalah respon yang normal. Jika dalam batas masih normal, kita harus mengevaluasinya memang, ya. Kemudian membentuk barrier fisik terhadap perluasan jejas tadi. Jadi membatasi jejas meluas, kemudian mengeliminasi sampai mengeliminasi agen yang menginvasi. Tadi dalam proses fagositosis harus bisa dieliminasi, ya. Lalu kemudian akan berkaitan juga dengan output yang dihasilkan, yaitu pemulihan luka dan perbaikan jaringan. Jadi penyebab inflamasi itu banyak, bisa oleh karena benda asing dalam jaringan atau karena kerusakan jaringan. Benda asing dalam jaringan misalnya jaringan dari donor, kalau kita melakukan donor organ gitu ya, bukan donor darah ya, bukan, tapi organ. Kemudian agen biologis. Agen biologis ini artinya hidup, makhluk hidup yang sebagian besar tidak bisa kasat mata, tidak terlihat oleh mata, bakteri, virus, jamur, gitu, atau benda mati yang lainnya. Makanya kita sebut semua ini sebagai konfigurasi asing. Ya, kemudian bisa juga disebabkan karena respon tubuh untuk merespon kerusakan jaringan. Ada istilah nekrosis, infak, hemoragi, trombus. Nanti mungkin istilah-istilah seperti ini kalian akan dapat ketika sudah membahas patologi atau penyakit-penyakit, ya. Nekrosis itu jaringan yang rusak sampai kemudian membusuk. Lalu infak itu biasa pada jantung, hemoragi itu perdarahan, trombus itu apa ya bahasa Indonesianya, misalnya ada plak, lalu kemudian di pembuluh darah tercipta sumbatan di pembuluh darah, biasa kita sebut trombus. Ya, hal-hal seperti ini bisa disebabkan oleh infeksi, trauma fisik, radiasi, racun, bahkan suhu ekstrim, dan respon imun. Respon imun seperti yang kalian bilang tadi, misalnya respon imun terlalu bereaksi sehingga timbul reaksi hipersensitivitas. Lalu respon imun yang sama terlalu bereaksi sehingga menimbulkan autoimun. Semua yang masuk, konfigurasi asing yang masuk dikenal sebagai non-self semua, sebagai asing semua. Jadi harus ditanggapi secara berlebihan sehingga timbul autoimun. Ya, nah semua itu akan menimbulkan reaksi pada tubuh yang berupa respon segera atau inflamasi akut.
Jadi kalau ada stimulus yang berupa jejas pada tubuh kita, maka akan terjadi perubahan pada vaskulernya, pada pembuluh darahnya maupun pada sel-selnya yang berperan tadi. Dan itu sudah kalian jelaskan, sudah bisa dikatakan cukuplah untuk inflamasi dasarnya. Ya. Nah, kardinal sign-nya juga kenapa jadi rubor, kenapa kalor, kenapa jadi tumor, dolor, fungsiolesa tadi sudah kalian plenokan dan sebelumnya sudah di DKKK. Jadi mudah-mudahan memorinya bisa lebih bertambah memorizingnya ya setelah kuliah ini. Jadi lihat di sini ya, fungsiolesa itu bukan kehilangan fungsi tetapi hanya menurun saja fungsinya. Kenapa? Rata-rata karena ada nyeri itu tadi. Kita paling takut dengan rasa nyeri kan ya. Apapun yang terjadi di kita, kalau ada nyerinya kita sangat takut. Ya. Karena nyeri mau gerak sedikit saja di dekat jari misalnya ada kejadian luka bakar tadi, aduh takut, aduh nyeri sakit. Akhirnya jarinya tidak bisa berfungsi dengan baik. Itu namanya fungsiolesa pada status vokalis ya. Terus kemudian saya ingin menambahkan tadi keterangan yang sudah kalian sebutkan tadi. Kenapa ada panas? Sebetulnya bukan panas tapi lebih bersifat hangat ketika diraba pada lokasinya, pada status vokalisnya. Kenapa seperti itu? Kalian sudah jelaskan ya, ketika sesaat terjadi jejas, maka awalnya akan fase konstriksi, lalu fase dilatasi, banyak aliran darah yang mengalir akan lebih cepat sehingga terjadi hiperemi, itulah merahnya. Nah, dengan adanya aliran darah yang meningkat, darah itu kan membawa oksigen. Kalau membawa oksigen, maka dia juga akan menghantarkan panas. Itu sebabnya hangat pada perabaan, gitu ya. Itu yang belum muncul tadi di yang kalian presentasikan. Nyerinya sudah kalian sebutkan. Nah, ini untuk mengingatkan kembali tentang perubahan pada vaskuler. Jadi awalnya sebentar saja vasokonstriksi. Ini hanya sekejap, sama seperti kita dikejutkan oleh sesuatu. Awalnya kan ada detak jantung yang cepat karena kaget, tapi setelah itu menjadi biasa kembali. Itu yang disebut vasokonstriksi sementara. Jadi tertusuk, pembuluh darahnya menyempit dulu sebentar saja karena ada kaget, ada rasa kaget. Lalu kemudian malah justru dia vasodilatasi atau melebar. Kalau vasokonstriksi itu menyempit lumen pembuluh darahnya, ya. Kemudian diikuti oleh vasodilatasi dan juga peningkatan permeabilitas kapiler. Tadi kok rasanya saya mendengar 3 kelompok yang presentasi menyebutkan permeabilitas itu belibet gitu ya. Tidak apa-apa, ini proses, baru semester 1. Jadi sering-seringlah menyebut istilah-istilah kedokteran supaya menjadi familiar, supaya ketika orang dengar tidak ditertawakan ya. Permeabilitas kapiler, begitu sulitnya tadi menyebut frase itu ketika presentasi maupun dalam diskusi ya. Nah, tapi tidak terus-menerus vasodilatasi, tidak terus-menerus merah, tidak terus-menerus rubor dan sebagainya, karena ada saatnya kondisinya menjadi stasis ya. Jadi bagaimana dari vasokonstriksi menjadi vasodilatasi, terutama pada kapiler-kapiler dan venula. Sudah bisa membayangkan ya, yang disebut kapiler itu yang mana, yang disebut venula itu yang mana, yang disebut arteriol itu yang mana. Mudah-mudahan sudah bisa membayangkan kalau ada kuliah anatominya. Oke. Sehingga terjadi hiperemi, lalu kemudian jadi hiperemi ini peningkatan aliran darah, lalu kemudian eritema akan terlihat merah pada lokasi lalu hangat. Oke, pada kejadian tersebut akan diikuti oleh kehilangan cairan dan proses eksudasi. Kalian sudah jelaskan juga tadi eksudasi itu apa, ya. Lalu dengan kondisi tersebut eritrosit akan terkonsentrasi sehingga viskositas darah meningkat, akhirnya keadaannya menjadi stasis. Nah, gambar ini tadi sudah ditampilkan ketika diskusi. Coba saya ingin mendengarkan dari versinya mahasiswa sekarang ya. Informasi apa yang ditampilkan oleh gambar ini? Dan ini bukan gambar yang baru, tapi tadi sudah disajikan. Rifki yang perempuan.
017. Rifki, boleh menginformasikan gambar ini menjelaskan apa sih? Baik dokter, nama saya Rizky Slimawati. Baik, untuk kondisi yang A itu adalah kondisi normal, di mana arteri, vena, dan juga kapiler itu masih keadaan normal. Nah, ketika terjadinya inflamasi, maka akan terjadi pelebaran vaskular, pelebaran diameter pembuluh darah tersebut, dikarenakan tadi jelaskan ada histamin datang sehingga arteri, vena, dan itunya berkembang. Itu ada pelebaran diameter dari si arteri, vena, dan kapiler itu sendiri. Arah panahnya itu menjelaskan apa? Arah panahnya itu menjelaskan tekanan loh. Jadi semakin tekanan osmotiknya itu rendah, maka akan semakin berkembang. Darah itu jadi berkembang, jadi membesar. Tekanan hidrostatiknya menjadi membesar. Ya, baik, terima kasih. Kalau tadi perempuan, coba dilengkapi lagi dengan yang laki-laki. Ada nama Rian, Aswin. Panggilannya siapa nih? Rian atau Aswin atau Timo? Panggilannya Ryan, dokter. Ryan, membahasakannya Ryan. Sip. Iya, dokter. Silakan Ryan. Itu. Menjelaskan lanjutan yang tadi atau bagaimana, dok? Boleh dari awal penjelasan gambar ini menginformasikan apa? Kalau dari saya sih, dok, sama kayak yang tadi dijelaskan Rifki, cuma kalau dari saya, kan yang hidrostatik ini untuk naik, sedangkan untuk yang koloid osmotik itu untuk tekanan ke bawah. Gitu, dok. Oke, jadi ini tadi yang saya bilang ya, bayangkan bagaimana membayangkan kapiler. Bagaimana membayangkan kapiler? Kapiler itu pertemuan antara venula dan arteriol. Arteriol itu arteri yang sangat kecil, venula itu vena yang sangat kecil. Lalu mereka bertemu sebagai kapiler. Ya. Nah, ketika terjadi inflamasi, maka tadi vasodilatasi kan ya, jadi seolah-olah seperti mengembang ya, pembuluh darahnya seperti mengembang. Dengan adanya pengembangan itu, karena aliran darah bertambah banyak, maka tekanan hidrostatiknya meningkat atau menurun ini? Meningkat kan, karena panahnya ke atas. Sebaliknya, tekanan osmotic colloid ini yang ditimbulkan oleh protein-protein yang ada di dalam plasma darah. Nah, menurun. Itulah sebabnya, karena tekanan hidrostatiknya meningkat, di luar sel menjadi tinggi, akhirnya cairannya bisa masuk ke dalam. Pada kondisi tertentu statis, dia bisa keluar kembali. Gitu. Jadi bengkak itu tidak terjadi terus-menerus, kan? Ada waktunya dia menyusut sendiri. Jadi perubahan permeabilitas itu nanti dibaca sendiri. Apa yang terjadi setelah ada perubahan permeabilitas ya, tentang peningkatan tekanan hidrostatik, sebaliknya tekanan osmotik koloid dari protein menurun. Nah, lalu kemudian akan diikuti dengan eksudasi. Cairan yang keluar akan meningkat, akan bertambah banyak karena meningkatnya permeabilitas vaskular. Eksudat itu awalnya transudat dulu, lalu kemudian menjadi eksudat. Transudat itu masih seperti transparan, lalu kemudian lama-kelamaan berubah menjadi eksudat. Kenapa? Karena di dalam eksudat itu akan berisi ini, kayak protein, imunoglobulin, komplemen, bahkan fibrinogen. Ya, jadi menjadi agak berwarna putih, tapi tidak sampai menjadi nanah, gitu ya. Jadi tidak transparan lagi.
Artinya sel-sel yang bekerja dalam inflamasi maupun dalam respon imun efektif bekerjanya. Dia bertempur, hasil pertempurannya itu tadi. Lalu kemudian akan diikuti dengan edema. Tadi edema itu kalian sudah paham ya. Jadi cairan yang berada dalam jaring interstisial meningkat. Sehingga seperti terjadi pembengkakan. Istilah kita adalah edema. Jangan bilang edem ya, itu bukan bahasa Inggris. Jangan bilang edem. Tapi edema atau udem. Ya. Siapa yang pernah mengalami ini? Bengkak di bawah telinga, di sekitar leher tapi lebih mengarah ke mendekati ke telinga. Siapa yang pernah mengalami? Zaman-zaman dulu waktu masih kecil. Nggak ingat ya. Bahasa di sini pun saya tidak tahu. Ya. Nah, itu salah satu proses inflamasi. Minum minuman panas, lidah menjadi bengkak, ada sedikit nyeri, itu proses inflamasi. Jadi tidak harus berupa luka. Jejas itu tidak harus berupa luka. Ketika tertusuk duri kan tidak terlihat luka, tetapi ada titik yang menandakan itulah tempat tusukannya duri, tapi tidak sampai luka. Ya, bisa hanya berupa lecet, iritasi, dan sebagainya. Itu kita mengistilahkannya sebagai jejas. Tadi gigitan nyamuk, gigitan semut. Ya, kalau masih ingat yang tergigit semut, ada nyeri, tiba-tiba merah, kalau diraba hangat gitu. Semua itu proses inflamasi yang normal. Nah, tadi ini sudah dijelaskan juga, semoga semua sudah paham, tapi saya ingin mendengar suaranya Dona Anjani. Boleh jelaskan lagi gambar ini? Ya, dokter. Ya, jadi ketika terjadi goresan misalnya pada permukaan kulit, maka bakteri-bakteri itu akan masuk ke dalam tubuh, lalu dia akan masuk, lalu terjadi datang sel darah putih. Sel-sel tersebut akan memanggil seperti sel mas, makrofag, monosit yang akan menjadi makrofag, di mana itu akan menangkap bakteri tersebut atau memusnahkan bakteri tersebut agar tidak mencegah terjadinya pembelahan bakteri yang menyebabkan banyaknya bakteri membelah. Nah, lalu juga makrofag, lalu limfosit itu akan memanggil histamin, yang dimana histamin ini akan meningkatkan permeabilitas dari pembuluh darah dan terjadi seperti kemerahan atau pembengkakan di daerah tersebut, dan juga histamin ini dapat menyebabkan terjadinya nyeri di daerah tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu, dokter. Terima kasih. Iya, baik. Setelah dilaporkan tadi, semoga paham dengan gambar ini ya. Jadi rangkaian peristiwa inflamasi yang terjadi pada status lokalis. Kalau di sini dicontohkan jejasnya berupa luka, lalu kemudian bakteri akan masuk dari tempatnya luka, masuk ke dalam, maka terjadilah infeksi. Kalau namanya bakteri, maka akan ada infeksi. Jadi proses inflamasinya itu bukan lagi terhadap lukanya, tetapi inflamasi untuk mencegah terjadinya perluasan infeksi oleh bakteri itu, gitu. Makanya kadang-kadang kita nanti sulit membedakan apakah inflamasi ini masih dalam batas normal atau sudah harus disertai dengan obat. Kenapa? Karena kalau ada infeksi kan bisa bercampur gejala yang timbul, bisa demamnya demam tinggi, sementara kalau pada inflamasi sebagai efek sistemik inflamasi, demamnya ya subfebris, kita bilang subfebris, jadi tidak sampai ke 38 derajat Celcius gitu ya. Lalu kemudian nyerinya, apakah ini nyerinya karena bakteri penginvasinya sangat virulen
ataukah karena memang proses inflamasi itu sendiri nyerinya. Tapi kalau berkepanjangan pasti bukan proses inflamasi yang normal lagi, tapi inflamasi terhadap infeksi gitu ya. Tapi hal-hal seperti itu sudah berbau patologi, nanti kalian dapat di blog-blog berikutnya satu demi satu penyakit yang biasanya karena ini gigi jadi mungkin hanya yang ada di area kafum oris dan sekitarnya ya. Jadi sabar, pelajari dulu dasar-dasarnya. Jadi ketika ada bakteri masuk, seperti tadi yang saya jelaskan, akan ada respon imun yang non-spesifik yang terjadi bersamaan. Baik itu respon inflamasi maupun respon fagositosis oleh sel-sel fagosit. Di sini digambarkan ketika ada terjejas, maka komponen-komponen atau sel-sel yang berperan untuk inflamasi akan segera dikerahkan menuju ke tempat jejas. Tadinya mereka berada dalam sirkulasi. Dengan cara pertama dia harus nempel dulu ke endotel, lalu kemudian dengan diapedesis dibantu dengan kemoatraktan, maka mereka akan bisa bergerak ke jaringan target. Ya. Nah, di sini ada terlihat makrofag, ada terlihat neutrofil. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama kali yang prajurit yang berperang adalah neutrofil sebagai sel fagositnya. Kenapa ada makrofag? Karena makrofag juga bertugas pada saat neutrofil bekerja, makrofag juga bertugas untuk mensekresikan sitokin dan kemotaksin. Ya, sitokinnya ada banyak yang disekresikan. Itu untuk membantu kerjanya neutrofil. Juga nanti untuk membantu sel-sel imunokompeten lain ketika mereka bekerja gitu ya. Sementara sel mast bertugas untuk mensekresikan mediator histamin antara lain. Jadi granula-granula pada sel mast akan mensekresikan histamin. Ya. Nah, ini ditulis monosit karena masih dari pembuluh darah. Setelah tiba di jaringan, maka dia akan berdiferensiasi dan berubah namanya menjadi makrofag. Gitu ya. Jadi prosesnya itu ada tahap marginasi, lalu kemudian rolling itu berguling. Tadi ketika dia keluar dari pembuluh darah, dari kapiler mau menuju ke sel target, dengan cara ini, marginasi dulu, menempel ke pinggir, ke endotel, lalu kemudian berguling, ya. Lalu kemudian melakukan adesi. Adesi itu pelekatan. Tentunya dibantu oleh berbagai kemokin, juga ada integrin. Tetapi saya tidak akan menyampaikan itu karena terlalu sulit bagi kalian untuk memahami hal seperti itu, karena itu sudah ada di tingkat molekuler. Kecuali nanti dosen lain nanti yang akan memberi kuliah sistem imun, maka sudah bisa menjelaskan hal-hal seperti itu. Adesi sel itu terdiri dari apa saja, ya? Salah satunya adalah integrin. Setelah adesi, kemudian dia transmigrasi. Transmigrasinya dari kapiler keluar, jadi emigrasi namanya. Kemudian dibantu dengan kemoatraktan, sehingga dia melakukan kemotaksis atau bergerak, lalu kemudian melakukan kerjanya. Kerjanya berupa fagositosis sampai kemudian hancur. Itu tahap-tahapnya, ya. Jadi yang mudah dipahami saja, jangan sampai ke yang tingkat-tingkat sulit ya, karena ini baru pengenalan inflamasi dasar saja. Ini tadi sudah dijelaskan apa itu marginasi, pelekatan itu disebut pigmenting, lalu eritrositnya berkumpul bersatu membentuk agregat gumpalan ya, tapi tersusun rapi sehingga disebut relux. Fenomena ini tadi marginasi sampai kemudian sampai di tempat acara sampai di target disebut sludging. Ya. Nah, jadi pertama adalah didominasi oleh neutrofil. Pertama sampai 24 jam pertama, lalu kemudian diambil alih oleh sel fagositik yang lebih profesional, yaitu makrofag. Udah ya, udah paham kenapa makrofag bertahan lama, tapi di jaringan, bukan di pembuluh darah ya. Kalau di pembuluh darah masih dalam bentuk monosit. Ini nanti bisa dibaca sendiri semua sel-sel yang berperan dengan tugasnya masing-masing, termasuk sel mastnya ya.
Yang paling utama dari sel mast ketika ada inflamasi akut, dia akan melepaskan histamin dari granula-granulanya ya. Selain itu juga ada heparin untuk kalau misalnya ada luka maka akan berfungsi sebagai antikoagulan untuk hemostasis. Hemostasis berarti pembekuan. Bukan homeostasis ya. Bedakan hemostasis, homeostasis ya. Istilah-istilah seperti itu harus diakrabi. Nah, ini proses fagositosisnya dari sel fagosit. Dari luar antigen ini dalam hal antigen ini maksudnya berasal dari yang tadi penyebab-penyebab inflamasi itu dari macam-macam, dari konfigurasi asing. Jadi sebagai antigen harus masuk dulu, mendekat dulu, adesi dulu, lalu kemudian ditangkap, ditelan. Ditangkap dan ditelan. Tentunya harus ada reseptor-reseptor pada permukaan, pada membran sel yang bisa mengenali antigen tersebut. Kalau cocok, masuk ya. Jadi harus ada diperantarai oleh reseptor dan ligannya. Baru kemudian dia masuk ke dalam sel fagosit. Ini sel fagosit ya. Sel fagosit bisa berupa neutrofil, bisa berupa makrofag, sel dendritik. Tadi kalian sudah sebutkan tadi pagi. Setelah masuk, maka dia akan bertemu dengan fagosom. Fagosom ini yang menyeliputinya selanjutnya. Jadi antigennya akan diseliputi oleh fagosom. Lalu kemudian di dalam sel makrofag atau di dalam sel neutrofil, di semua sel ada yang disebut organel lisosom. Mungkin di blok sebelum-sebelumnya kalian sudah belajar ya tentang struktur dari sel. Ada namanya organel kan, dan organel itu banyak. Salah satunya adalah lisosom. Kenapa lisosom? Karena lisosom ini yang akan nanti mensekresikan enzim pencerna. Ingat ya fungsi lisosom ya, sebagai pencerna kalau ada hal-hal yang bersifat asing yang harus dimatikan. Jadi akan berfusi fagosomnya dengan lisosomnya sehingga kita sebut fagolisosom. Nah, setelah terbentuk fagolisosom maka di dalamnya terjadilah proses digestif dibantu oleh perangkat-perangkat yang ada di dalam sel tersebut. Salah satunya selain tadi lisosom yang akan mengeluarkan lizozim, juga ada peran-peran dari oksidan. Oksidan itu kan bersifat meracuni. Jadi sekarang kalian harus kenal ya. Kenapa selalu bilang minum antioksidan di iklan di banyak media antioksidan kenapa? Yaitu untuk menetralisir oksidan yang ada dalam tubuh kita. Tapi jangan semuanya dinetralisir. Kenapa? Karena fungsi oksidan salah satunya adalah tadi dalam kegiatan dalam respon inflamasi. Ya, selain enzim ada juga faktor oksidan yang bekerja. Oke. Ini penjelasan tentang tahap-tahap fagositosis tadi, nanti bisa lebih dibaca kembali sendiri ya. Sekarang kita masuk ke cardinal sign untuk mengingatkan kembali yang sudah kalian diskusikan sampai ke pleno. Jadi cardinal sign itu sangat diperan terjadinya atau manifestasi klinik yang kita sebut cardinal sign itu sangat diperankan oleh berbagai macam mediator yang dikeluarkan oleh berbagai sel yang terlibat dalam proses inflamasi. Nah, ini mau tidak mau harus dihafalkan ya. Ketika terjadi vasodilatasi, lalu jadi hiperemi, siapa yang berperan? Ada prostaglandin, NO, histamin. Lalu kemudian peningkatan permeabilitasnya, sampai ke demamnya, nyerinya, semua ada peran dari mediator. Jadi ini nanti dihafalkan. Mungkin lebih bagus kalau dalam bentuk skema seperti ini. Jadi pada waktu inflamasi akut ada mediator yang berasal dari sel, ada juga yang berasal dari plasma darah. Ya, yang berasal dari sel juga bisa dibedakan menjadi dua. Ada yang memang mediatornya ada, lalu kemudian disekresikan, ada yang baru disintesis ketika inflamasi itu terjadi. Jadi ada yang baru disintesis, ada yang memang sudah ada, kemudian tinggal disekresikan. Ya, jadi bisa dilihat di sini, mast sel itu mensekresikan apa, platelet apa, lengkap di sini. Sekali lagi,
tolong dihafal. Ini dalam bentuk skema, sebetulnya sama, hanya untuk menguatkan saja ya. Jadi ada yang dari sel, ada yang dari plasma sel. Juga selain itu ada juga yang dibentuk dari asam arahidonat. Biasanya kalian sudah dengar, sudah sebagian tadi ada yang menyampaikan juga yang dalam bentuk prostaglandin. Ada PGE2, ada PGD2. Fungsinya apa? Nanti tinggal dilihat kembali ya. Nanti saya share materi ini, tinggal dicermati kembali, lalu kemudian mau tidak mau harus dihafalkan. Jadi bukan melulu hafal ya, tetapi membacanya dengan berlogika. Ya. Jadi jangan hanya menghafal. Pengenalan bentuk radang yang kita sebut morfologi radang ada banyak sekali. Ada banyak. Ada yang disebut seros itu serosa, fibrinous, mungkin istilah-istilah seperti ini sudah didapat di histologi istilahnya. Istilah seros itu yang bagaimana, fibrinous itu yang bagaimana selnya. Nah, ini sekarang ini peradangan, sama saja. Morfologi radangnya bisa berbentuk seros, fibrinous, supuratif. Kalian nanti buka kamus kedokteran untuk melihat arti-arti dari morfologi radang ini. Ya. Jadi sesungguhnya pelajaran tentang inflamasi, jejas dan adaptasi sel, penyembuhan luka, sebetulnya itu adalah keilmuan dari patologi. Dari patologi ya. Jadi nanti saya sarankan pegang buku ajar patologi dulu. Buku ajar patologi anatomi. Bahasa Indonesianya ada. Ya. Jadi nanti bisa dilihat di situ. Kalau buku Sherwood sama Guyton malah tidak. Ya, malah ada dibahas tapi sangat sedikit sekali di Guyton. Tapi lebih banyak pegang buku ajar patologi anatomi, ya. Bahasa Indonesia kalau ingin yang bahasa Inggris juga banyak kok, bisa di e-book banyak. Untuk melihat pengertian bentuk morfologi radang yang serius itu yang gimana sih sampai ke yang necrotizing. Ya. Jadi sekali lagi inflamasi itu salah satunya disebabkan oleh infeksi. Infeksi ini bisa oleh bakteri, bisa oleh virus, bisa oleh jamur, bisa oleh protozoa. Ya, malaria kan infeksi juga. Ya. Siapa yang sudah pernah mengalami kejadian ini? Gambar atas itu sama tuh. Siapa yang sudah pernah mengalaminya? Apa sih ini? Pernah mengalami. Rasanya kalau sudah dewasa ini sebagian besar mestinya sudah. Cacar air pernah dengar? Varicella, istilah kita, ya. Itu kan penyebabnya virus, bukan bakteri. Nah, timbul ada bula-bula. Ya, dengan berbagai ukuran. Ini juga kita sebut bula tadi, yang tiba-tiba ketika kena luka bakar, terbakar, tersentuh wajan pun akan menjadi seperti ini. Benjolan yang berisi cairan yang transparan. Sama juga ketika tertusuk duri juga. Itu semua proses inflamasi yang masih dalam batas normal. Ya. Nah, gambar ini saya ingin mahasiswa merespon lagi. Sudah dibicarakan tadi ketika pleno. Bapak-bapak deh. Bapak-bapak aja sedikit. Ya. Salah satu nama bapaknya Fahrul tadi sudah membagi pengalaman. Dicerna dulu gambarnya. Tapi tadi pagi pun sudah disebutkan. Sultan. Wah, seperti acara TV nih, Sultan. Sultan? Ya, Dok. Sultan boleh bantu untuk menjelaskan gambar ini. Tadi pagi sudah dijelaskan, tapi untuk supaya memorizingnya lebih lengkap, boleh tolong dijelaskan kembali. Iya, Dok. Jadi kalau pengertian saya, itu kan terjadi luka, Dok. Terus ada bakteri, pasti ada bakteri masuk.
Nah, kemudian setelah bakterinya masuk itu sistem imun pasti akan merespon dengan mengeluarkan histamin atau monosit. Kemudian terjadi vasodilatasi. Kemudian setelah dia vasodilatasi itu kan akan muncul 5 tanda kardinal itu, ada kemerahan, apa ya namanya? Terus ada kalor, terus jadi kalornya itu disebabkan oleh pembuluh darah yang banyak tadi. Nah, kemudian kalau dia bakterinya itu sudah terfagosit sama si sistem imunnya tadi, maka dia akan terjadi penumpukan jaringan yang fibrotik, kemudian dia terjadi pembengkakan. Nah, saat pembengkakan itu kan dia tuh akan terasa nyeri juga. Kemudian setelah itu lama-lama cairan yang terakumulasi tadi itu dia tuh terabsorpsi oleh tubuh, kemudian dia sembuh gitu deh. Baik. Baik, jadi nanti berdasarkan penjelasan temanmu tadi barusan, kalau merasa ada yang perlu dikonfirmasi ya dalam bentuk nanti bisa belajar kelompok ataupun bisa belajar mandiri supaya tidak salah-salah pengertiannya ya. Jadi ketika terjadi vasodilatasi bukan pembuluh darahnya yang bertambah banyak, tetapi aliran darahnya yang meningkat di dalam pembuluh darah. Itulah sebabnya terlihat merah atau eritema, hiperemi, lalu kemudian akan disertai panas. Nah, tadi sepertinya mau mengingat-ingat ini rubor, dolor, kalor. Supaya cepet inget, tulis di kertas, tempel dekat tempat tidur. Jadi sambil main game mau nunggu kantuk, lihat sebentar apa ya kardinal sign-nya. Oh iya, rubor itu apa, dolor itu apa, supaya lebih cepet masuk ke memori. Merah, kenapa panas, kenapa bengkak, ya, kenapa bengkak, kenapa disertai nyeri. Mediator-mediator mana saja yang ikut berperan untuk timbulnya gejala klinis tersebut. Sampai kemudian mulai terjadi penyembuhan, perbaikan jaringan, ya, tetapi ada efek sampingnya, ada demam di sana karena sebagai efek sistemik masih dalam batas normal. Misalnya sekresi oleh sel fagositik yang berupa TNF, interleukin yang antiinflamasi, pasti tubuh kita akan mengalami demam yang subfebril ya, bukan demam yang terlalu tinggi. Kecuali kalau ada infeksi, maka demamnya pasti tinggi. Ya. Jadi akibat demamnya, akibat bakterinya menyebabkan demamnya tinggi, bukan akibat inflamasinya. Ya, jadi output dari proses inflamasi itu bisa terjadi beberapa alternatif seperti ini. Ada yang sembuh sendiri tanpa diapa-apain, tentunya jejasnya juga ringan. Misalnya seperti tadi tiba-tiba terjadi inflamasi karena kita cepat menelan makanan panas atau meminum minuman yang panas, kan sembuh sendiri tuh. Atau digigit nyamuk, digigit semut, tanpa kita liatin, tiba-tiba kok sudah nggak ada lagi bengkaknya, merahnya. Itu berarti terjadi resolusi. Tapi bisa juga kalau misalnya eksudatifnya banyak, maka akan terbentuk supurasi. Supurasi ini bisa kita sebut abses atau pus ya. Tapi akan ada perbaikan dan organisasi yang dikuliahkan oleh Dr. Hadi, luka dan perbaikan jaringan, ya. Sampai kemudian terbentuk fibrosis, masih proses normal untuk penyembuhan luka, tapi kalau tidak tertangani dengan baik inflamasinya, maka akan jatuh ke keadaan inflamasi kronik. Dengan tentunya agen penyebabnya yang persisten.
Jadi akibat dari inflamasi akut sudah lebih tambah lagi ilmunya. Ini proses penyembuhan inflamasi saya lewati saja ya, karena nanti mestinya harus dijelaskan oleh Dr. Hadi ketika menjelaskan luka dan penyembuhan jaringan akibat jejas dan luka. Ya, ini nanti bisa dibaca. Nah, ini sekarang ilmu praktisnya. Jadi kalian ini calon dokter gigi kan ya? Jangan sampai tidak mengenali. Kalau bilang radang pada Amanda, sebutannya apa? Ya, pada laring, kalau ISPA tadi infeksi saluran pernafasan akut bisa disertai oleh peradangan sampai ke laring, kita sebut laringitis. Jadi sebagian besar struktur yang mengalami peradangan maka akan dinamai sesuai strukturnya, kemudian ditambahi itis di belakangnya. Berarti itu disebut keradangan. Nah, kalau berhubungan dengan area kalian nih, area rongga mulut, lidah, radang pada lidah, disebut apa? Radang pada gusi, apa juga namanya? Kira-kira sudah ada yang tahu? Silakan. Mohon izin dokter, Siapa? saya Levinati Alus. Silakan. Untuk lidah itu glossitis, kalau untuk gusi itu gingivitis. Sudah siap jadi dokter gigi nih, calon dokter gigi dulu ya. Buat skripsi dulu, lalu kemudian dokter gigi. Tapi berarti sudah siap, artinya senang, enjoy mengikuti setiap tahap akademik yang harus dijalani, bukan terpaksa ya. Baik, terima kasih. Jadi glossitis dan gingivitis. Tapi ada juga yang tidak ada itisnya. Pulmo misalnya yang mengalami peradangan, kita sebut pneumonia. Banyak kita dengar kemarin, dari tahun kemarin sampai sekarang pada saat terjadinya COVID-19 diseases. Ya, ada pneumonianya kan ya. Lalu apa pneumonia itu? Oh, ternyata radang. Kemudian kalau radang pada vena disebut flebitis. Ada itisnya tetapi bukan venaitis, tapi flebitis. Ya, nanti dilihat-lihat lagi kamusnya, berbagai struktur yang bisa terkena radang, apa penyebutannya. Ya, nanti dibaca-baca sendiri. Sekarang tadi inflamasi akut yang berlanjut, maka akan terjun masuk ke kondisi yang disebut inflamasi kronik. Sudah kalian diskusikan tadi, sudah bagus ya, bahkan sampai ke hasil akhir dari inflamasi kronik, bahkan inflamasi kronik yang masih terjadi. Jadi terbentuk granula yang isinya banyak sekali makrofag dan limfosit yang berperang untuk melawan keradangan tersebut ya. Jadi sudah cukup bagus pemahaman kalian tentang inflamasi kronik, tapi tidak usah sampai ke bagaimana menanganinya ya. Di sini ada disebutkan beberapa penyebabnya sebagai agent tadi, sebagai agent yang tidak bisa diatasi dengan inflamasi akut. Antara lain adalah infeksi dari mikroorganisme yang persisten, yang kebal, yang bisa melawan sistem imun, artinya virulensinya sangat kuat ya. Kemudian juga penyakit-penyakit inflamasi yang diperantarai oleh sistem imun itu sendiri. Asma, sudah kalian sebutkan tadi, autoimun bahkan, lalu ada juga rheumatoid arthritis. Nanti kalian pelajari setahap demi setahap nanti ya. Lalu kemudian juga ada paparan yang berkepanjangan yang memang kita tidak tahu bahwa itu akan menyebabkan peradangan di tubuh kita, misalnya dari debu silika yang kita sebut silikosis. Ya, itu menyebabkan inflamasi kronik. Sel-sel yang berperan sama seperti yang ketika inflamasi akut, kemudian mediator-mediator yang mereka sekresikan juga sama. Prosesnya saja yang berbeda, karena kalau di akut tadi bisa resolusi, bisa sampai terbentuk abses, kemudian sampai fibrosis. Tapi kalau inflamasi kronik
bisa sampai kerusakan jaringan. Ada fibrosisnya, tapi juga akan disertai kerusakan jaringan. Lalu kemudian angiogenesis. Tadi temanmu salah satu kelompok sudah menyebutkan angiogenesis. Angiogenesis itu pertumbuhan pembuluh darah baru. Pertumbuhan pembuluh darah baru, ya, untuk menggantikan pembuluh darah yang ikut rusak akibat adanya kerusakan jaringan. Jadi nanti dibaca sendiri perbandingan antara inflamasi akut dan kronik dari segi penyebabnya, infiltratnya, onset, durasi sampai ke akibatnya. Sudah disampaikan dalam bentuk tabel sehingga nanti mudah membandingkannya, ya. Nah, gambar ini sebagai resume dari inflamasi akut dan kronik yang terjadi. Mirip seperti gambar yang di awal-awal tadi. Semoga nanti setelah ini dengan membaca slide ini lalu membandingkan dengan laporan pleno kalian, maka akan lebih mantap pemahamannya nanti, ya. Harapannya seperti itu, ya. Mulai dari radang akut karena adanya jejas sampai kemudian bagaimana terjadinya proses inflamasinya, lalu kemudian hasilnya apa, bisa salah satunya bisa terbentuk abses, lalu kemudian tetap akan terjadi penyembuhan untuk fibrosis, tetapi yang tidak bisa tertangani maka akan progres masuk ke keadaan yang kronik. Ya, ini gambar ini adalah resume dari hasil diskusi kelompok kecil, hasil pleno maupun kuliah hari ini. Jadi jangan berpikir terlalu susah-susah, jangan sampai ke yang molekulernya banget. Nanti ketika sudah masuk ke blok-blok patologi, pasti mau tidak mau memang akan membahas sampai ke tahap ke hal-hal yang bersifat molekuler. Ya, saya berharap mudah-mudahan nanti dapat kuliah sistem imun dulu tapinya sebelum menjelaskan peradangan pada penyakit ataupun peradangan pada kondisi yang lebih berat, kanker misalnya, kanker organ mulut, kan harus paham gitu, ya. Jangan marah ya kalau tadi saya menunjuk beberapa supaya semangat, supaya tidak ngantuk, menunjuk beberapa dan tidak ada yang disalah-salahkan. Ini proses belajar, jadi sama-sama belajar. Jangan merasa, aduh kenapa saya ditunjuk, kenapa jawaban saya seperti itu. Tidak usah merasa seperti itu, ya. Harus berani dan harus berproses belajar. Sudah, tadi kehadirannya sudah di screenshot. Sevia jangan lupa ya mengirim presensi ke saya untuk presensi yang tadi pagi, dan bukti kehadiran kuliah saja, yang pleno biar ke PJ plenonya. Oke? Aduh, saya sangat berharap mau bertemu kondisi normal, jumpa face to face supaya saya bisa mendekati, supaya saya bisa mengenali ini. Meskipun hanya beberapa, pasti lebih mudah mengenali daripada yang kedokteran yang 100-an, ya. Saya ingin sekali berjumpa secara face to face langsung, bukan online seperti ini, supaya bisa saling lebih akrab, ya. Suatu saat pasti itu akan terjadi. Mungkin semester genap sudah bisa, kondisi sudah normal dan bisa sudah teratasi. Normal dalam arti sudah beradaptasi tubuh kita berjamu terhadap akhiri kuliahnya. Nanti saya kirim PPT-nya. Berarti lewat Sevia kah? PPT-nya dikirim lewat Sevia? Dokter, mungkin sama saya boleh dikirimkan ke saya saja, dokter. Saya share ke teman-teman. Apa Sevia? Mungkin yang PPT-nya boleh dikirimkan ke saya, nanti saya share kepada teman-teman, dokter. Sip. Baik. Ditunggu ya. Ya, mungkin tidak hari ini, saya sudah lelah juga. Dan nanti malam ada pekerjaan yang lain, mungkin bisa besok, bisa hari Sabtu, ya. Ujiannya hari Kamis, ya. Hari Kamis depan, kan, ya. Baik ya. Mohon maaf kalau ada yang merasa agak-agak kurang nyaman, tapi itulah proses. Ya, mohon maaf untuk keseluruhan proses kuliah ini. Dan yang tadi pagi juga, kalau misalnya ada yang
tidak tersampaikan atau tidak sampai memuaskan semua keingintahuan kalian. Memang tugasnya mahasiswa untuk lebih banyak membaca secara mandiri ya. Itulah ciri khasnya kedokteran. Oke, baik. Saya akhiri kuliahnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ustaz. Salam sehat ya.